Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda yang terjadi ketika jantung kalian mengalami masalah kesehatan. Yang pertama, sakit dada kiri yang menjalar hingga bahu. Nah, biasanya nyeri diawali di area dada sebelah kiri yang perlahan-lahan menjalar hingga area bahu. Nyeri bisa bertahan dalam waktu lama sekitar 30 menitan atau bahkan muncul sekali perlahan dalam waktu 10-15 detik lalu menghilang tiba-tiba. Nah, biasanya nyeri ini terjadi akibat kematian sel-sel otot pada jantung ataupun ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jika kalian mengalami nyeri yang teramat sangat dan sering, terutama di area dada sebelah kiri, bahkan menjalar hingga bahu, maka itu bisa menjadi pertanda awal adanya gangguan pada jantung. Yang kedua, mengorok ataupun mendengkur saat tidur. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saat seseorang tidur posisi terlentang, maka biasanya aliran darah akan semakin melambat dan detak jantung juga melambat, namun tetap dalam batas normal. Ketika mengalami gangguan jantung, maka aliran darah yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh biasanya akan mengalami penumpukan di area paru-paru yang menyebabkan sleep apnea dan membuat seseorang mengalami mengorok ataupun mendengkur. Selain itu, detak jantung bisa tidak teratur, bahkan bisa berdetak lebih cepat saat kalian tertidur, yang disebut sebagai aritmia. Nah, jika kalian mengalami gejala tersebut, maka bisa menjadi pertanda adanya gangguan pada kesehatan jantung. Yang ketiga, ketidakmampuan diranjang. Ini terjadi pada wanita maupun pada pria. Nah, ketika jantung mengalami masalah, maka ada gangguan pompa darah ke seluruh tubuh, terutama di area Mr. P maupun Mrs. V. Pada laki-laki biasanya akan menimbulkan disfungsi ereksi, sehingga membuat laki-laki lebih sulit untuk berdiri akibat aliran darah ke area Mr. P berkurang. Sedangkan pada wanita akan lebih sulit untuk mengalami basah maupun merasakan puas saat bercinta. Yang keempat, detak jantung tidak teratur. Umumnya detak jantung yang sehat itu antara 60 hingga 100 detak per menit. Nah, jika detak jantung lebih rendah dari 60, maka biasanya seorang akan mengalami pusing, tekanan darah rendah. Namun jika lebih tinggi di atas 100, itu biasanya menyebabkan nyeri yang tidak nyaman di area dada. Nah, selain itu, irama detak jantung itu stabil. Namun, ketika mengalami gangguan jantung, maka iramanya tidak stabil. Intinya, semua irama detak jantung yang tidak stabil itu bisa menandakan ada masalah kesehatan pada jantung kalian. Yang kelima, pembengkakan pada tungkai maupun kaki. Nah, pembengkakan pada kaki terjadi akibat ketidakmampuan jantung untuk mengembalikan aliran darah secara optimal. Sehingga ketika darah mengalir pada kaki, itu tertumpuk di sana, tidak bisa kembali dengan baik ke daerah jantung nih. Yang keenam, sesak nafas dan merasa kelelahan. Jantung tidak bisa memompa darah secara adekuat, terutama ke area paru-paru ataupun adanya penyumbatan pada area jantung yang seharusnya sehat, namun karena tersumbat maka terjadilah penumpukan cairan di sana yang menyebabkan seseorang lebih rentan sesak nafas dan merasa kelelahan. Padahal dalam kondisi istirahat dan tidak melakukan kegiatan apapun. Yang ketujuh, sering merasakan pusing maupun pening, terutama saat perubahan posisi. Nah, pusing dan pingsan ini bisa disebabkan karena banyak hal. Misalnya,
Jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat ke area otak. Adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak ataupun pada pembuluh darah jantung sehingga terjadilah penurunan tekanan darah maupun penurunan curah jantung yang menyebabkan seseorang mengalami pusing. Merasa pusing bisa menjadi pertanda akibat aliran darah ke otak terbatas. Yang kesembilan, batuk terus-menerus. Nah, batuk ini bukan disebabkan karena saluran nafas ya. Batuk ini disebabkan karena penumpukan cairan akibat gagal jantung di area paru-paru. Ketika jantung tidak bisa memompa darah secara efisien, maka darah bisa kembali ke paru-paru sehingga menyebabkan seseorang mengalami batuk-batuk terus-menerus. Dan yang terakhir adalah keringat dingin. Nah, nggak semua orang berkeringat terus-menerus adalah hiperhidrosis ya, atau produksi keringat berlebih. Terkadang ada orang yang keringat dingin akibat gangguan pada jantung. Apalagi jika keringat tersebut muncul disertai dengan nyeri bagian dada kiri serta sesak nafas. Jika kalian mengalami tanda-tanda tersebut, maka aku sarankan untuk segera konsultasi ke dokter sehingga mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut terhadap jantung kalian. Kalau ada yang didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah dan dari teman-teman. See you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.